Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Hari ini saya baru saja keluar dari rumah sakit. Tadinya mau diinfus kemarin, tapi karena repot cabut saja infusan. Kenapa saya paksakan kemarin? Karena di sini ada orang-orang baik. Karena di sini ada orang-orang saleh. Karena di sini ada orang-orang mulia. Sebagian para dai, ini saya pesankan kepada para dai, saya perlu matahari yang sejuk. Karena panas-panasan, saya juga panas-panasan, lebih adil betul. Tapi udah panas ini, kita cukupkan sampai di sini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Nah ini panas kan? Biarin. Lanjut. Hadirin, tadi Ustaz Dery menyanyikan lagu, saya juga mau menyanyikan lagu. Mana handphone saya tuh? Saya udah siapkan teks, ya, sudah siapkan teks untuk kita nyanyi dulu. Karena Ustaz Dery nyanyi, saya juga ikut nyanyi. Orang baik. Sekarang kita ganti matinya atas izin Ustaz Dery. Orang baik itu pasti berjaya, betul? Orang ikhlas pasti berjaya. Orang tekun pasti berjaya. Orang sabar pasti berjaya. Orang jahat pasti hancur. Orang korup pasti hancur. Orang curang pasti hancur. Orang bohong pasti hancur. Betul? Karena itu saya mau nyanyi bilangkan jaya untuk itu. Orang baik, orang ikhlas, orang tekun, orang sabar. Cakep. Sekali lagi. Yang sekarang yang hancur, orang jahat, hancur. Orang korup, hancur. Orang curang, hancur. Orang bohong, hancur. Tunggu waktunya kehancuran itu sudah dekat bagi orang-orang yang jahat dan curang. Dan tunggu waktunya orang yang jahat itu, orang yang curang itu, Allah tidak akan rela bersamanya. Kalau sekarang pun jangan heran saudara. Mari izinkan saya cerita sedikit. Pada waktu Namrud, laknatullah alaih. Pada waktu beliau membakar Nabi Allah Ibrahim, kira-kira apa yang ada di benaknya Namrud? Ente misalnya Namrud, mau jadi Namrud? Kira-kira nih, pada waktu dia membakar Nabi Ibrahim, kira-kira apa yang ada di kepalanya Namrud? Ibrahim, gua bakar lu sekarang. Ibrahim, lu kalah lu sekarang. Ibrahim, hancur lu sekarang. Ibrahim, lu siapa yang tolong? Gua bakar lu. Begitulah kurang lebih perasaan yang ada dalam hati Namrud. Namrud merasa hebat. Namrud merasa menang karena Ibrahim dibakar olehnya. Tetapi perjuangan belum selesai. Ketika Namrud telah mengumpulkan kayu bakar, ketika Namrud mengumpulkan bala tentaranya untuk membakar Nabi Allah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan Ibrahim dengan kata, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Maka Allah selamatkan Ibrahim. Begitulah orang tekun, orang sabar, orang baik, orang ikhlas pasti berjaya. Dan orang jahat, orang curang, orang korup, dan orang jahat pasti binasa. Begitu pula zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Pada waktu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Kau Fir'aun contohnya lagi. Contoh aja. Ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, kira-kira apa yang ada di benak Fir'aun? Hancur kau Musa, saya kejar, nih saya kuasa, saya menang, sebentar lagi kau hancur, sebentar lagi kau binasa, saya habisin kau Musa. Kenapa? Karena Fir'aun punya bala tentara yang kuat dan hebat. Tapi lihatlah,
Lihat dan saksikan, itu ternyata sementara, ujungnya pasti Allah menangkan kebaikan dan ke hak yang ada dalam Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Begitu juga yang ada di benaknya Yudas Iskariot, ketika dia mengejar Nabi Isa sampai ke pelosok, Nabi Isa tersudut. Apa yang ada di benaknya Yudas? Isa, kau hancur, kau kalah, sebentar lagi akan saya habisi kau. Tapi ternyata Allah balikan, Allah kembalikan itu, Allah serupakan. Nabi Isa tak terbunuh, Nabi Isa tak tersalib, la qatalahu wala salabu walakin subbihalahu, diserupakan saja. Binasalah semua kehancuran, binasalah semua kecurangan, binasalah semua kejahatan, dan Allah Subhanahu wa taala tetap menangkan. Begitu pula zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 72 orang lemah hijrah dari Mekah ke Madinah. 72 orang ini tak punya harta, 72 orang ini lemah, 72 orang ini hanya melekat baju di badan, 72 orang ini tak punya apapun, hanya baju melekat di badan. Tapi karena taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, Allah jadikan 2/3 dunia tunduk di bawah tunduk di bawah 72 orang itu, saudara. 2/3 dunia Allah jadikan dia kuasa. Karena itu jangan macam-macam. Orang baik, orang jujur, orang ikhlas, orang sabar, pasti Allah percayakan untuk berjaya. Sekali lagi, orang baik, orang ikhlas, orang tekun, orang sabar, cakap sekali. Sekali lagi, orang jahat, orang korup, orang curang, orang bohong, semua gara-gara kurang memahami kata-kata yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'al haq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Perhatikan ayat ini, saudara. Adik-adikku sayang, adik-adik pernah belajar magnet enggak? Wahai para bapak ibu, dengarkanlah firman Allah ini, dengarkanlah sunnatullah ini. Waktu kita belajar magnet masih kecil, ada dua kutub, kutub positif dan kutub negatif. Ketika pasir itu digosok-gosok dengan kutub yang positif, maka dia akan berkumpul di kutub yang positif. Yang negatif dideketin mental, jauh, tidak mau berkumpul dengan yang positif. Begitu juga dalam percobaan, ketika pasir itu kita gosok dengan negatif, maka yang positif pun mental, tidak mau bergabung dengan yang negatif. Ini sunnatullah, ini aplikasi daripada firman Allah. Ja'al haq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Artinya apa? Artinya ketika yang hak tampil, walau seorang Ibrahim, maka kebatilan akan sirna. Ketika yang hak tampil, walau seorang Musa, maka seluruh kebatilan dan kecurangan akan binasa. Ketika yang hak tampil Nabi Isa, semua kebatilan pun akan hancur. Demikian pula ketika yang hak tampil Nabi Muhammad, maka semua akan sirna. Karena itu, saudara, ja'al haq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Yang hak tampil, yang batil akan hilang. Yang hak maju, yang batil akan mundur. Yang hak berani, yang batil akan takut, akan Allah kirim rasa takut di tempat orang-orang yang batil. Yang hak cemerlang, yang batil akan redup. Yang hak bersuara, yang batil akan bungkam. Tetapi ayat itu juga berlaku kebalikannya. Yang hak takut, yang batil yang berani. Yang hak mundur, yang batil yang maju. Yang hak diam, yang batil yang bersuara. Yang hak bungkam, yang batil yang cemerlang. Ini berlaku sebagaimana yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa barang yang hak yang tidak terorganisasi dengan baik akan tumbang, akan kalah dengan yang batil yang terorganisasi dengan baik. Saudara, saya lagi sakit, jadi nggak semangat ini. Bagaimana gue sehat ya? Karena itu, saudaraku sekalian, jangan pernah ragu-ragu dengan yang hak. Qulil hak walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit rasanya, karena Anda bersama dengan Allah. Sebagaimana yang Ustaz Yadi katakan tadi, jika Allah bersamamu, se-Indonesia menghancurkanmu tidak akan pernah. Kenapa? Karena Allah beserta kita. Takbir. Namun ada kalanya kita yang kurang memahami mengapa ada yang batil yang cemerlang, mengapa ada batil tapi menang, mengapa ada batil tapi jaya.
Karena ini kata Ustaz Diri tadi itu sementara semuanya. Tetapi yang hak itu akan permanen. Kenapa? Karena yang hak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, walaupun yang sudah binasa, tapi kita tetap mencium aroma wangi namanya. Walaupun sudah hilang, tapi kita tetap mencium aroma indah namanya dan wanginya. Coba, siapa yang tidak gembira ketika mendengar nama Buya Hamka disebut? Siapa yang tidak gemetar hatinya ketika menyebut nama Panglima Jenderal Sudirman? Siapa yang tidak tergetar hatinya ketika menyebut nama Hamzah? Siapa yang tidak menangis bercucuran rindu ketika tidak disebut nama Nabi Muhammad SAW? Karena mereka orang-orang hebat, orang-orang yang hak di tengah perjalanannya. Ini artinya mereka sudah wafat. Belum, mereka tidak wafat. Mereka berahya, mereka lebih hidup. Mereka ada di hati satu hari kita. Orangnya sudah tidak ada, jasadnya sudah tidak ada, sudah sementara, sudah lewat, tetapi kekal abadi dalam hati kita. Betul? Tetapi ada orang masih hidup, tapi kita jijik sebut namanya. Ada tidak? Ada tidak? Orangnya masih hidup, tapi kita nggak sudi sebut namanya. Ada tidak? Ada tidak? Dia masih ada, tapi sudah hilang. Dia masih ada tapi sudah hilang di nama kita, di hati kita. Maka benar sekali apa yang dikatakan Buya Hamka, ada orang hidup 200 tahun. Tidak ada Buya. Waktu itu saya ngaji sama Buya di Masjid Al-Azhar, masih kecil. Buya bertanya, ada orang yang hidup 200 tahun? Gak ada. Buya Hamka bilang ada. Loh, kok ada? Ada orang yang hidup 300 tahun. Apa mungkin itu Buya? Ada. Kok ada juga? Ada orang yang hidup selama 400 tahun. Tidak mungkin Buya. Ada, kata Buya. Siapa mereka? Mereka yang meninggalkan budi yang baik. Karena akan kita sebut terus namanya. Buya Hamka mengakhiri ceramahnya, pengajiannya dengan bersyair yang indah. Beliau berkata, pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si Aksa dua, hancur badan dikandung tanah, budi nan baik dikenang jua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah orang baik akan abadi sepanjang masa dalam hati satu bagi kita. Kita doakan orang-orang yang ada di depan kita ini, yang di panggung ini, semuanya adalah orang-orang baik yang akan kita kenang terus sepanjang masa. Jabatan mereka sementara, kekuasaan mereka sementara, tapi nama mereka insya Allah akan terus bersemayam di hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.